pengelola bandara di 19 bandara di bagian barat Indonesia memang merasakan cukup terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini, khususnya di kuartal kedua 2020. Kalau kita melihat data di kuartal ke-1 itu masih cukup bagus, dan kalau kita lihat kuartal kedua memang terdampak karena ada beberapa hal-hal yang terkait dengan PSBB, pembatasan perjalanan orang. Nah, kondisi ini memang sudah cukup mulai bergerak kembali, meningkat sekitar 35 sampai 50% kalau kita dibandingkan sampai dengan Juni kemarin ya. Dan Juni kemarin kalau kita lihat di 19 bandara pergerakan kita itu sehari mungkin 500 sampai 550 pergerakan pesawat. Tapi sekarang di Juli, minggu pertama Juli kita sudah monitor itu kurang lebih sekitar 680 sampai 700 pergerakan. Dan penumpangnya pun juga sudah mulai bergerak naik. Kalau kita lihat akhir kuartal kedua kemarin di Juni itu masih kurang lebih sekitar 25.000 sampai 30.000 penumpang per hari. Di minggu pertama Juli ini pergerakan penumpang itu sudah kurang lebih hampir mendekati sekitar 70.000 penumpang per hari. Jadi saya rasa ini adalah satu angka yang positif. Di tengah kalimat positif berupa bergerak kembali, bagaimana sementara itu Angkasa Pura II bisa tetap dan terus menjaga kekuatan arus kasnya? Kalau kita berbicara mengenai arus kas, apakah akan terus dilakukan efisiensi, misalnya masih dengan cara efisiensi berupa PHK atau tidak memperpanjang kontrak pegawai dan sebagainya, Pak? Masihkah perlu dilakukan? Ya, jadi kalau yang kita lakukan sejak awal kuartal kedua kita sudah mulai melakukan fokus kepada kegiatan cost leadership. Dan cost leadership itu sampai hari ini masih kita lakukan, dan mungkin kita perkirakan ini bagian dari skenario bisnis survival kita sampai akhir tahun 2020 nanti. Dan memang dampak dari cost leadership ini juga kemudian kita juga ikuti dengan pemangkasan CAPEX, capital expenditure kami segera sudah kami revisi. Jadi sebelumnya persetujuan pemegang saham itu pada angka kurang lebih sekitar 7,8 triliun ya. Dan kemudian kami mengajukan usulan kembali untuk melakukan revisi usulan investasi kita dari beberapa kali tahapan, dan kemudian sampai ke angka hari ini kurang lebih hampir hanya sekitar 760 miliar. Jadi ada semacam relaksasi untuk program-program investasi kita di tahun 2020. Memang cukup heavy kita, investment mood terjadi itu di 2017, 2018, dan 2019 kemarin. Nah, sehingga dengan kondisi dua hal tadi, kecukupan terhadap cash kita atau cash liquidity kita masih bisa kita jaga ya sampai dengan akhir tahun nanti. Prediksi kami kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan cash flow management akan semakin ketat. Di samping juga para mitra usaha, maskapai dan lain sebagainya juga dalam kondisi yang sulit kan, sehingga kami juga perlu melakukan berbagai hal-hal yang intensif berkaitan dengan kondisi seperti ini.